Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tak kalah sadisnya. Mereka melakukan aksinya di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan sebuah perhiasan emas. Namun Tuan Hamid ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis tersebut. Ia pun bingung dengan situasi yang dialaminya, sementara ia juga harus mengirimkan emas pesanannya secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Ia pun lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya. Wahai Abu Nawas, saya bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku, pinta Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirimkan perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis. Karena yang aku dengar, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ujar Tuan Hamid. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Tanya Tuan Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sadis. Yang aku dengar, tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan Allah. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid, saya akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu kamu yang akan mengantarkan emasnya? Tanya Tuan Hamid. Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, saya justru malah berterima kasih kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini. Kamu akan saya kasih hadiah, balas Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju ke negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya sebelum dihadang para perampok. Lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan, berjalan menuju gubuk tersebut. Kawan, bolehkah saya menitipkan barang ini sebentar? Tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu menjawab, oh silahkan, taruh saja di dalam. Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah.
Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. "Serahkan semua barang-barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tak segan-segan membunuh kalian," ancam komplotan perampok. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongannya. "Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat ingin kembali mendatangi gubuk tempat di mana ia menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi berada di gubuk yang akan ia datangi. "Celaka, ternyata aku salah orang. Yang aku titipi emas justru dialah ketua perampoknya," kata Abu Nawas kecewa. Saat ia hendak pergi berpaling, dari kejauhan si ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hei tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, aku pasti akan mudah ditangkap mereka, dan bisa-bisa aku dibunuhnya. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan, mau mengambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, saya kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tak ingin membuang waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup ia mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buahnya. Sang ketua perampok menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku. Seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku suatu saat nanti. Aku hargai kepercayaan orang asing itu, agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Abu Nawas dihukum masuk kandang singa gara-gara bikin kesal Baginda Raja. Suatu hari Abu Nawas nekat menjahili Baginda Raja. Kali ini usilnya tergolong kelewat batas, karena Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawa. Akibatnya Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas itu. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepadanya. Karena bukan sekali dua kali saja Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawalah ke sini," perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintahkan Baginda Raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dihadapkan ke Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu, kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar," jawab Baginda Raja penuh emosi. "Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba khilaf," ucap Abu Nawas.
Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu. Kamu harus dihukum mati, bentak Baginda Raja. Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati, Paduka? Dipancung atau digantung? Tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu. Karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu, balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan prajurit menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa, teriak Baginda Raja memecah keheningan. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut. Karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang baik. Sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka tidak sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu seorang penasehat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" ujar penasehat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Sang penasehat istana hanya terdiam, ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut, tubuhnya langsung lemas dan gemeteran. Namun, ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh amal ibadah." Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak beberapa lama kemudian Baginda Raja berkata, "Baik, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah. Nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya sahabat. 3 bulan pun berlalu, dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman atas perintah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa tidak terduga saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa. Singa tersebut tidak menerkam, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkenal buas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas. Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang singa dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau menerkammu? Kamu punya kesaktian apa?" tanya Baginda Raja merasa heran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum. Dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya. Sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia.
Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba, tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang, dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku, ujar Baginda Raja. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas kembali lolos dari hukuman mati. Suatu ketika Raja Harun sedang galau dengan sikap Abu Nawas. Hal tersebut karena sikap Abu Nawas yang telah membuat Raja malu di depan para pejabat kerajaan. Sehingga Raja berniat membalas dendam dengan membuat jebakan terhadap Abu Nawas. Apabila Abu Nawas gagal menghadapi jebakan itu, maka sebuah hukuman akan diberikan kepadanya. Segera saja Abu Nawas dipanggil untuk menghadap Raja. Setibanya di istana kerajaan, Abu Nawas langsung dicecar dengan sebuah pertanyaan. Wahai Abu Nawas, di depan mejaku itu ada daging ayam panggang yang lezat. Tolong segera ambilkan, pinta Baginda Raja. Mendengar perintah sang raja membuat Abu Nawas tampak kebingungan. Karena baru kali ini ia disuruh mengambil makanan raja. Mungkin raja sedang menjebakku, aku harus waspada, kata Abu Nawas dalam hati. Dengan rasa masih kebingungan itu, Abu Nawas akhirnya menuruti perintah sang raja. Setelah mengambil ayam panggang sang raja, Abu Nawas kemudian langsung memberikannya kepada raja. Namun sang raja belum langsung menerimanya. Ia bertanya lagi, Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat. Silahkan dinikmati, pinta Baginda Raja kembali. Tanpa pikir panjang, kali ini Abu Nawas langsung ingin menyantap ayam panggang tersebut. Tetapi tiba-tiba Raja berkata lagi, tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu. Dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung, tegas Baginda Raja. Abu Nawas semakin kebingungan dengan petunjuk yang dititahkan Raja. Dalam kebingungannya, ia semakin yakin jika hal itu hanya akal-akalan Raja untuk menjebaknya, dan kemudian bisa menghukumnya. Tidak hanya Abu Nawas yang tegang, semua pejabat kerajaan yang hadir di istana juga tampak tegang. Mereka hanya bisa menebak dalam hati tentang maksud dari perintah rajanya itu. Hampir 10 menit lamanya Abu Nawas hanya membolak-balikan ayam panggang itu. Suasana kerajaan waktu itu mendadak hening. Akhirnya Abu Nawas mulai mendekatkan bagian pantat ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Beberapa menit kemudian ia mencium bagian pantat ayam bakar itu. Para hadirin yang datang semakin tegang dan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang hendak dilakukan Abu Nawas. Setelah selesai mencium pantat ayam bakar itu, kemudian Abu Nawas berkata, jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku juga. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku.
Tetapi coba lihat, yang saya lakukan adalah mencium pantat ini, kata Abu Nawas. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Maksud saya adalah, kalau saya melakukan demikian, maka Baginda juga akan membalasnya demikian. Layaknya ayam ini, bukan? Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja. Maka Baginda Raja juga harus mencium pantat saya ini, jelas Abu Nawas. Sontak penjelasan Abu Nawas ini membuat suasana yang tegang menjadi tak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, tetapi ragu-ragu karena takut dihukum raja. Sementara itu, raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya. Raja tampak malu untuk kesekian kalinya. Untuk menutupi rasa malunya itu, beliau memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa pergi ayam panggang yang lezat itu. Wahai Abu Nawas, cepatlah pulang, jangan sampai aku berubah pikiran, kata raja. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk berpesta ayam panggang. Hal ini untuk kesekian kalinya Abu Nawas sukses mempermalukan raja di depan para pejabat kerajaan. Dikisahkan, ada seorang tuan tanah tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga di desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melakukan profesinya itu. Setelah perenungan yang dalam, ide cemerlang Abu Nawas muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asyik tongkrongan di warung. Dia bercerita, "Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang tidak bisa aku tolak." Apa isi wangsit itu, wahai Abu Nawas? Timpal salah satu kawan Abu Nawas. Wangsit itu, apapun yang dititipkan padaku akan beranak, sahut Abu Nawas. Maksudnya apa, wahai Abu Nawas? Tanya kawan-kawannya. Ketika kalian menitipkan benda seperti ayam kepadaku, maka dalam beberapa hari akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah, kata Abu Nawas. Sebagian kawan percaya, sebagian kawan lainnya tidak percaya. Mereka berpikir ini akal bulus Abu Nawas agar bisa meminjam uang. Aku akan menitipkan 1 ekor kambing padamu nanti sore, kata salah satu kawan. Aku akan menitipkan 2 dinar uang kepadamu, timpal kawan yang lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari kambing 1 ekor dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai pada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, adakah keperluan yang kamu butuhkan kepadaku? Katakan saja. Nanti aku bantu, jangan sungkan-sungkan." "Maaf tuan tanah, sepertinya saat ini saya tidak sedang membutuhkan apa-apa," kata Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datanglah kepadaku, jangan sungkan-sungkan," timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah. Kemudian berlalu meninggalkan Abu Nawas.
Suatu sore, Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. "Kenapa jadi 5 butir, wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu seraya tersenyum. "Apakah tuan tidak tahu? Apapun yang dititipkan atau dipinjamkan kepadaku akan beranak dan bertambah banyak," kata Abu Nawas. Tuan tanah tersenyum, kemudian menawarkan pinjaman kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas menolak dengan dalih sedang tidak butuh. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah. Abu Nawas hendak meminjam uang 1000 dinar. Jumlah itu terbilang sangat banyak. Dengan uang itu, tuan tanah bisa menggaji semua karyawan-karyawannya. Tuan tanah langsung membuka berangkas uangnya, lalu menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan Abu Nawas. "Ini uangnya, wahai saudaraku," kata tuan tanah. Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Pada sisi lain, tuan tanah sedang berkhayal uangnya akan kembali berlipat-lipat di kemudian hari. Hari berganti hari. Tuan tanah tidak sabar menunggu Abu Nawas mengembalikan uangnya dengan jumlah yang berlipat ganda. Tidak terasa, 5 hari berlalu. Abu Nawas tidak kunjung datang. 1 bulan kemudian, Abu Nawas juga tidak mengembalikan uang milik tuan tanah. "Wahai Abu Nawas, sudah 1 bulan saya menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku," kata tuan tanah. "Oh iya tuan, sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian ada yang ingin saya bicarakan," kata Abu Nawas beralasan. "Tidak apa-apa saudaraku, silakan, apa yang ingin kau bicarakan?" timpal tuan tanah. "Sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku boro-boro beranak. 3 hari kemudian malah mati tidak tersisa," terang Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya tuan tanah sambil emosi. "Kamu mau mempermainkanku ya?" sambung tuan tanah. "Tidak tuan, tapi itulah kenyataannya," kata Abu Nawas. Tidak terima dengan itu, tuan tanah melaporkan Abu Nawas kepada pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum karena telah menghilangkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan pada hakim, tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang dipinjamkan kepadanya akan beranak. Tapi kenyataannya dia tidak sepeser pun mengembalikan kepadaku. Saya minta Abu Nawas dihukum," katanya. Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah benar seperti itu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Wahai hakim yang mulia, saya tidak menipu dia sama sekali," kata Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. "Dari awal sudah aku katakan kepadanya, wahai hakim, apapun yang dititipkan kepadaku akan beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan kepadaku bukannya beranak tapi malah mati. Aku tidak mungkin mengembalikannya karena telah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan perkataan Abu Nawas. "Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat akan mati," kata hakim. Dengan ini, Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan dan tidak berkewajiban mengembalikan uang tanah. Tuan hakim mengaku kalah cerdas dengan Abu Nawas. Abu Nawas suatu hari sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus.
Ketika asyik di dalam kebun, tiba-tiba ada seseorang yang masuk. "Hei, ngapain kau masuk ke kebunku?" ujar seseorang lelaki yang dijuluki Tuan Tanah kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kaget dan langsung membantahnya. "Apa? Ini kebun milikku tahu, kau jangan mengaku-ngaku," ucapnya. Tapi si Tuan Tanah sangat kekeh. Dia mengatakan kebun tersebut miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tidak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah, jadi Abu Nawas tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut. Tidak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si Tuan Tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di suatu daerah, tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut miliknya," kata Abu Nawas. "Ini masalah rumit, Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja angkat tangan. "Saya setuju Baginda Raja," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya, sebab ini bukan perkara mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Tapi kini justru dia sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja akhirnya mendapat hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang perkaranya ditangani olehnya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok masalah ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada. Tetapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut miliknya, maka hukuman penjara siap menanti, ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja mengancam. Tapi si Tuan Tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang langsung dimulai. Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim kepada Tuan Tanah. Si Tuan Tanah nampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang, padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya, karena tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama, hakim kembali berkata kepada si Tuan Tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si Tuan Tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat Tuan Tanah ini, hakim dan Baginda Raja makin yakin kalau si Tuan Tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh hakim kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu, Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada Tuan Hakim?" ucap Abu Nawas.
Silahkan Abu Nawas, jawab hakim. Berapa lama Anda menempati rumah Anda? Tanya Abu Nawas. Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu. Memangnya kenapa Abu Nawas? Tanya balik Tuan Hakim keheranan. Tidak, hamba cuma mau bertanya, berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda? Tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas. Ia tidak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim mengumumkan keputusan persidangan kali ini. Kebenaran ada di pihak Abu Nawas. Dan kau tuan tanah karena telah berbohong maka akan dihukum penjara, ujar sang hakim lalu mengetok palu dan persidangan selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana itu mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. Saya belum pernah kalah kecuali dengan kau Abu Nawas, pungkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Dongeng pengantar tidur untuk Baginda Raja. Pada suatu malam, Baginda Raja tidak bisa tidur. Meski sudah mencoba memejamkan mata, namun hasilnya tetap nihil dan ia tidak bisa tidur. Hingga pertengahan malam, akhirnya Baginda Raja memanggil salah seorang pengawal istana. Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur, maka akan diberikan 10 karung koin emas, kata raja. Penjaga istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Sehabis sholat isya sampai waktu menunjukkan pada separuh malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang datanglah 2 orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berminat mengikuti sayembara. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja, serta menata posisi duduknya. Ia mulai dengan sebuah cerita. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Sa'labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat ia sakaratul maut. Hingga berbulan-bulan doa Rasulullah pun tidak dikabulkan kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita habis, Baginda Raja malah semakin sulit menguap lantaran menyimak alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah. Saat bersamaan, peserta kedua memasuki ruangan. Peserta kedua lalu duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana. Dengan percaya diri, ia mulai mendongeng. Begitu cantik jelitanya Ratu Balqis membuat siapapun kepincut termasuk para jin. Namun sayang di balik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar tuduh bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis mulus Ratu Balqis yang digosipkan ada kutilnya, Raja Harun al-Rasyid semakin sulit tidur. Dan untuk yang kedua kalinya peserta dipersilahkan kembali ke rumah. Pusing 7 keliling yang dialami para pengawal istana karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja itulah Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah. Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur. Lalu keluar lagi, masuk lagi. Keluar lagi, kemudian masuk ke kuping kiri. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Abu Nawas mengulang cerita tersebut sampai beberapa menit kemudian. Agak kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas monoton dan tidak menarik, justru membuat raja menguap 2 kali. Kemudian raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur. Keesokan harinya Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu.
Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika Bendik keluar pintu gerbang. Terlihat Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur. Itulah kisah tentang Abu Nawas. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Abu Nawas memang orang yang sangat luar biasa akalnya. Kejujuran Abu Nawas diuji dengan wanita cantik. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sangat usang sebagai alat mempermudah pekerjaannya. Namun sayangnya, kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek-kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini milikmu, nak?" tanya kakek itu. "Bukan, kek," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. "Apakah itu kapakmu, anak muda?" kata kakek itu. "Bukan, kek, kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan 2 kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu? Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal," tutur Abu Nawas. Akhirnya, kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Ia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikan melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya apa yang sedang dia cari dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. "Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemuinya di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. "Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku lagi," kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya. Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? "Benar, kek, ini istri saya," katanya. "Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur?" Katanya hidup harus penuh rasa syukur, ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan,
Jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak tadi. Kakek itu nantinya akan membawa satu wanita cantik lagi. Nanti kau akan memberikan dua wanita cantik itu lagi kan? Sama seperti kapak, terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia melihat seorang penjual buah yang tengah sibuk mengatur buah-buahnya dengan rapi. Abu Nawas yang iseng pun mendekati penjual buah tersebut dan bertanya, "Pak penjual, bolehkah saya mencoba buah ini sebelum membelinya?" Penjual buah dengan ramah menjawab, "Tentu saja Pak, silahkan mencoba." Abu Nawas pun mengambil satu buah apel dari tumpukan buah dan memakannya dengan lahap. Setelah beberapa saat, ia mencicipi buah pir, lalu buah anggur, dan seterusnya. Ia terus mencoba buah-buahan tersebut tanpa berniat membelinya. Melihat tingkah Abu Nawas yang mencicipi buah tanpa berniat membeli, penjual buah tersebut mulai kesal. Ia berkata dengan sedikit kesal, "Maaf Pak, Anda sudah mencicipi hampir semua buah yang saya punya. Boleh saya tahu apakah niat Anda membeli buah atau hanya mencoba-coba saja?" Abu Nawas yang cerdik dengan santai menjawab, "Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya sedang mencari buah yang paling enak untuk diberikan kepada istri saya. Saya ingin memastikan bahwa buah yang saya beli benar-benar lezat sehingga istri saya senang. Tapi sepertinya semua buah yang Bapak jual sangat enak, saya bingung memilihnya." Penjual buah awalnya kesal, tetapi kemudian ia tersenyum mengerti. Ia berkata, "Baiklah Pak. Jika begitu saya akan memberikan harga spesial untuk Anda." Abu Nawas pun tertawa sambil berkata, "Terima kasih Pak, ternyata mencicipi buah-buah ini memberikan manfaat yang baik. Sekarang saya tahu bahwa semuanya enak." Keduanya tertawa bersama. Dan akhirnya Abu Nawas membeli beberapa buah dari penjual tersebut. Ia pulang dengan senang hati, membawa buah-buah lezat untuk istri tercintanya. Setelah berbelanja, Abu Nawas istirahat sejenak. Abu Nawas duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis tunawisma yang kelaparan. Melihat keadaan pengemis tersebut, Abu Nawas merasa iba. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk berbagi buah-buah yang baru saja ia beli kepada pengemis itu. Ia memberikan beberapa buah apel, pir, dan anggur kepada pengemis tersebut dengan senyum ramah. Tak lama kemudian, seorang pedagang lewat dan melihat Abu Nawas berbagi buah-buahan kepada pengemis. Pedagang tersebut terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang begitu dermawan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei sahabatku, aku melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau begitu baik hati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Bolehkah aku menawarkan sebuah pekerjaan padamu?" Abu Nawas terkejut, namun tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menjawab dengan rasa ingin tahu. "Tentu, apa pekerjaan yang kau maksud?" Pedagang itu tersenyum dan menjawab, "Aku memiliki toko buah dan membutuhkan seorang yang pandai dalam memilih buah-buahan berkualitas. Dilihat dari cara kau mencicipi buah-buah di pasar, aku yakin kau memiliki keahlian dalam hal itu. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja denganku." Abu Nawas sangat senang dengan tawaran tersebut. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana di pasar dapat membawa keberuntungan dan kesempatan baru baginya. Ia dengan senang hati menerima pekerjaan itu dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dari kejadian lucu di pasar hingga akhirnya mendapat pekerjaan baru, Abu Nawas mengerti bahwa kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain
selalu membuahkan hasil yang baik. Tindakan kecil seperti berbagi buah-buahan kepada pengemis dapat membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Abu Nawas pun menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat dan keahlian dalam memilih buah-buahan terbaik. Ia menjadi karyawan yang dipercaya oleh pedagang dan berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Cerita lucu ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa dampak positif dalam hidup kita, bahkan membawa keberuntungan dan peluang baru. Ia menggunakan kejadian lucu di pasar untuk mendapatkan harga spesial dan juga memberikan kebahagiaan kepada istri dengan buah-buah yang enak. Abu Nawas pergi ke bulan untuk penuhi perintah Baginda Raja. Ribuan bintang pun jadi saksinya. Baginda Raja lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini Raja kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Padahal pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir untuk menuju ke sana. Jadi jelas jika misi ini hanya untuk menguji Abu Nawas saja. Saya perintahkan kamu untuk pergi ke bulan, tutur Baginda Raja. Pergi ke bulan? Tanya Abu Nawas. Ya, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan, kata Baginda. Oke, saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas menyanggupi tantangan yang ia berikan tersebut. Lalu Baginda Raja bertanya, "Dari mana kamu akan pergi?" "Dari rumahku," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam," kata Baginda Raja. Malam itu Baginda Raja bersama dengan menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera," jawab sang istri. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab sang istri Abu Nawas. Baginda Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kau, Abu Nawas?" tanya Raja. "Ya, ini saya Abu Nawas, Baginda," jawabnya. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya Raja. "Tidak, saya melakukan penyelidikan ketika mencapai tanah di bulan. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku jika Baginda tidak mempercayaiku. Baginda dapat menanyakan langsung pada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya Raja. "Anda terlambat yang mulia, saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Jawaban Abu Nawas ketika ditanya Allah sedang apa sekarang.
Saat itu banyak tamu yang berkumpul di istana raja. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Dan di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut mendadak menerima pertanyaan dari sang raja. Adapun pertanyaan itu adalah, adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Spontan para ulama tersebut melontarkan balik pertanyaan, apakah sang baginda raja tidak mempercayai keberadaan Allah? Tetapi Raja Harun al-Rasyid tetap menegaskan bahwa dirinya sangat percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sang raja tetap mempertanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Namun ada satu ulama yang mempertanyakan pertanyaan sang raja, bahwa tidak selayaknya sang raja mempertanyakan itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia. Raja pun menjawab bahwa saya tidak sedang menyamakan zat Allah dengan manusia. Raja masih tetap penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Sejenak suasana menjadi lenggang, dan beberapa saat sang raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kemudian dipanggil ke istana dengan menyuruh para pengawal segera menjemputnya. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Setelah itu Abu Nawas dipanggil oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju ke hadapan sang raja setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi sang raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, saya ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Abu Nawas kemudian menjawab, "Wahai baginda raja yang mulia, beliau-beliau ini para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Sedangkan hamba hanya orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya yang menjawabnya. Namun jika baginda raja berkenan, pertanyaan seperti apakah yang ditanyakan?" "Tadi saya bertanya pada ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan itu, sejenak Abu Nawas pun terdiam dan kemudian menjawab, "Saya bisa menjawab pertanyaan baginda raja, tetapi ada syaratnya." Adapun syarat yang diajukan oleh Abu Nawas adalah, saya harus duduk di singgasana baginda raja, sedangkan baginda raja harus duduk di bawah bersama para ulama. Baginda raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tersebut. Setelah menduduki singgasana baginda raja, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau baginda raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat saya, Abu Nawas, menjadi raja dan baginda raja menjadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, baginda raja pun tersenyum. Abu Nawas disuruh memilih ibu kandungnya yang asli. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang anak bayi yang diakui oleh kedua orang ibu yang sama-sama sangat ingin memiliki anak. Hakim pun rupanya mengalami kesulitan untuk memutuskan dan menentukan perempuan yang menjadi ibu bayi itu sebenarnya. Kasus ini sudah berlarut-larut tanpa ada keputusan yang jelas. Hakim akhirnya menghadap baginda raja untuk meminta bantuan. Baginda pun turun tangan.
Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus, salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja justru membuat kedua perempuan makin mati-matian, saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda pun putus asa. Mengingat tak ada cara lain lagi yang bisa diterapkan, Baginda pun berpikir mungkin perlu memanggil Abu Nawas meminta bantuannya. Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal, seperti yang biasa dilakukan. Padahal penundaan itu hanya disebabkan oleh hal lain, yaitu seorang algojo yang harusnya masuk dalam taktik Abu Nawas tidak berada di tempat. Keesokan harinya, sidang pengadilan diteruskan lagi. Abu Nawas memanggil algojo dengan pedang di tangannya. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu saling memandang. "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?" kata Abu Nawas. "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata dan membagikannya kepada kalian," kata Abu Nawas mengancam dengan spontan. Perempuan pertama girang bukan kepalang, setuju akan tindakan yang akan dilakukan Abu Nawas. Sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. "Jangan, tolong jangan belah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega. Pemilik sebenarnya bayi tersebut sudah diketahui. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tidak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasih, Baginda Raja memberikan sejumlah hadiah atas bantuannya yang sangat berguna. Cara Abu Nawas menurunkan hujan. Kisahnya bermula ketika Abu Nawas melakukan kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat marah. Baginda Raja memerintahkan pasukan istana untuk secepatnya menangkap Abu Nawas. Sementara sosok humoris itu yang sedang berada di rumah memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu," ucap Abu Nawas. "Ada masalah apa lagi, wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat ketakutan?" tanya sang istri yang sangat khawatir. "Aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Aku yakin tidak lama lagi pasukan istana datang kemari untuk menangkapku," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengemas bajunya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan rumah. Ternyata dugaan dia benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana datang menggeledah rumah Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas. Para prajurit pun langsung balik ke istana menghadap Baginda Raja. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya," kata istrinya. "Dia sudah meninggalkan kampung ini," jawab salah satu prajurit. "Kurang ajar, dia coba menghindari hukuman.
pikir Baginda Raja. Sementara Abu Nawas mulai mengembara dan berpindah-pindah tempat dari kampung satu ke kampung yang lainnya. Suatu ketika dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun yang sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang mengenakan jubah dan sorban layaknya ulama besar sempat membuat perhatian warga. Mereka mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang mengalami musim kemarau. Para warga pun segera mengerumuni Abu Nawas. "Assalamualaikum, Syekh. Sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di rumah kami," pinta kepala dusun. Abu Nawas pun sudah menolaknya. Namun karena para warga memaksa, ia pun mau tidak mau menerima ajakan mereka ke rumah kepala dusun. Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan dan diperlakukan istimewa layaknya raja. "Apa yang membuat kalian memperlakukanku sedemikian istimewa, padahal kalian tidak mengenalku?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu desa kami," jawab kepala dusun. "Memangnya apa yang menimpa desa kalian?" tanya Abu Nawas lagi. "Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau. Tanaman-tanaman mati. Air persediaan kami tinggal beberapa ember. Doakanlah desa kami, wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan," jelas kepala dusun. Abu Nawas terdiam mendengar keluhan mereka. Ia juga berbulan-bulan tidak mandi dan bajunya sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuannya ke sini untuk menumpang mandi. Beberapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. "Baiklah, aku akan memanjatkan doa kepada Allah supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya," ujar Abu Nawas. "Apa itu syaratnya Tuan Syekh?" "Kami bersedia melakukannya," balas kepala dusun. "Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan ditaruh di tengah lapangan," perintah Abu Nawas. Para warga pun membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya 2 ember. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas melepas bajunya dan mencucinya dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua dia gunakan untuk mandi. Melihat hal itu, para warga pun menjadi terkejut. "Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami," ucap salah satu warga. Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas dengan tenang mengangkat bajunya yang dicuci, lalu menjemurnya, dan perkataan para warga tidak dihiraukannya. Para warga bertambah emosi sehingga hendak memukulinya. Tapi niat mereka langsung terhenti karena tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul hujan lebat. Penduduk pun lupa dengan marahnya, bahkan sebaliknya. Mereka berebutan mencium tangan Abu Nawas dan mulai berteriak kegirangan menyambut datangnya hujan yang sudah lama ditunggu. Saat itu sang kepala dusun menghampiri Abu Nawas. "Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan sehingga langit berkenan menurunkan hujan?" tanya kepala dusun. Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Begini, doaku biasa saja, tapi jubahku ini tinggal satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya, pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku ini," celetuk Abu Nawas cengengesan. Mendengar hal itu, sontak para warga langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu Abu Nawas mulai menetap di sana sembari menunggu kemarahan Baginda Raja reda.